Selamat sore dan semangat sore Tribuners. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam podcast seri spesial Hari Ulang Tahun ke-19 Tribun Timur. Nah, di podcast spesial kali ini kita sudah kedatangan alumni dari Tribun Timur yang pernah berkarir dan juga sama-sama membangun Tribun Timur hingga kita bisa lihat hari ini ke-19 tahun mencapai puncak kesuksesannya dan terus akan menjadi media yang akan lebih sukses lagi. Untuk itu kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Pak Andi Amiruddin Palawaruka. Selamat sore Pak. Boleh saya panggil dengan Pak siapa? Amir saja. Pak Amir, oke boleh. Pak Amir dulu mungkin ini Tribun Timur sudah berusia 19 tahun. Mungkin kita boleh tahu atau Tribuners juga pengen tahu dulu Pak Amir itu di Tribun sebagai apa, kemudian banyak hal mungkin nanti yang bisa diceritakan. Mungkin pertama-tama mungkin dulu Pak Amir terakhir nih, jabatan terakhirnya di Tribun Timur sebagai apa? Terakhir sebagai yang versi SK di manajer produksi online, tapi saya mengundurkan diri beberapa menit sebelum Pak Herman meminta saya menunjuk saya sebagai wakil pemimpin redaksi. Tapi saya waktu itu mundur karena ada pertimbangan khusus. Oke, baik. Nah, itu untuk jabatan terakhir. Mungkin kita boleh tahu juga pertama kali bergabung di Tribun Timur itu sebagai apa, Pak? Saya bergabung 2003. Jadi waktu kami dulu awal-awal itu kan kami ada pelatihan itu selama 3 bulan. Khusus redaktur itu 3 bulan, sementara reporter itu 6 bulan. Jadi saya bergabung itu September 2003. Tapi kemudian kami terbit pertama itu 9 Februari 2004. Waktu itu saya memang mendaftar sebagai redaktur. Cuma saya belum tahu akan ditempatkan di mana. Belakangan pada saat hendak pelatihan itu ternyata saya dilihat bisa untuk menangani untuk redaktur bisnis. Meskipun background saya sebenarnya bukan dari bisnis. Justru saya dari ilmu metalurgi, ilmu tentang logam. Tapi akhirnya bisa menangani bisnis dan juga jadi itu 2 halaman langsung. Jadi Pak Uki yang sebagai pemimpin redaksi itu pertama kali, bisa nggak Amir kerjakan untuk 2 halaman. Satu saya masih ingat yang halaman 2 itu Big Challenge, kemudian yang satu Probis. Jadi ya waktu itu memang sebagai redaktur bisnis. Baik, dan akhirnya pada saat itu mungkin berapa lama mungkin Pak bisa naik jabatan lah istilahnya? Jadi karena kan waktu itu kan kita di Tribun kan banyak orang sebelum terbit, banyak orang menganggap bahwa Makassar ini kan kota bisnis, sehingga waktu itu saya agak lama sebenarnya ditempatkan di redaktur bisnis. Bahkan pada saat menjadi redaktur bisnis saya sempat juga dapat satu tugas baru sebagai redaktur untuk kerjasama bisnisnya. Waktu itu Tribun untuk menjalin dengan dunia usaha, jadi selain bisnis ada kerjasama dengan, jadi ada halaman-halaman tertentu yang kita kerjakan, tapi bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan. Seperti misalnya ada mall di GTC dulu, kita kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi untuk khusus halaman-halaman tertentu. Iya. Jadi untuk bisnis sendiri dan juga kerjasama bisnis dengan perusahaan-perusahaan lain mungkin itu ditangani sama Pak Amir waktu itu. Kalau untuk yang di luar redaktur bisnis, yang kerjasama bisnis itu timnya sebenarnya gabungan antara orang iklan dengan bisnis. Jadi pada saat misalnya teman-teman seringkali teman-teman yang sedang kerjakan halaman, saya justru berada di luar bersama bagian iklan, manajer iklan untuk untuk ikut ketemu dan berbincang terkait bisnisnya akan seperti apa nantinya. Kerjasamanya seperti apa. Baik. Nah, mungkin dari pengalaman itu di awal-awal, mungkin setelah akhirnya mungkin boleh kita tahu berapa lama Pak Amir berkarir di Tribun Timur? 2003, kemudian per 1 Oktober saya mengundurkan diri di 2000 berapa ya?
2012. Jadi 2012. pada saat 8 tahun. 8 tahun. Jadi sekitar 11 tahun yang lalu. Oke, udah Iya. cukup lama berarti ya Pak. Ya. Dan juga 8 tahun itu bukan waktu yang singkat begitu. Ya, betul. Dan juga Pak Amir akhirnya memang menjadi bagian dari sejarah juga dari Tribun Timur. Mungkin kita pengen tahu Pak, apa mungkin terobosan pada saat itu, pada saat Pak Amir masih di Tribun Timur, dan mungkin ada terobosan baru di dunia media begitu Pak yang dikerjakan oleh Pak Amir dan juga tim pada saat itu. Jadi sebenarnya bukan terobosan saya, tapi itu terobosan dari pimpinan yang kami cuma melaksanakan. Tapi yang seingat saya itu 2006 kita itu mulai fokus ke media sosial. Kita fokus ke media sosial, kita bikin juga tribuntimur.com. Betul. Ya. Jadi pada saat itu banyak media lain di Makassar ataupun di daerah lain itu masih fokus ke cetak. Kita justru pada saat itu sudah melompat lebih awal untuk cetak. Jadi bahkan yang unik pada saat itu teknologi telekomunikasi kan belum secanggih sekarang. Sekarang sudah LTE. Dulu itu kita masih pakai 2G. Jadi pakai GPRS. Jadi ada dulu terobosan yang dibikin sama pimpinan, tapi dieksekusi bersama oleh teman-teman. Jadi kita bikin berita itu bisa disaksikan lewat HP. Iya, betul. Ya, dan itu merupakan terbaru mungkin di Indonesia, mungkin juga di Indonesia Timur. Jadi kita yang pertama kali melakukan. Dan uniknya karena kita juga saya dulu pernah ada KPI untuk meningkatkan jumlah pembaca lewat Facebook. Untuk lebih tahu tentang bagaimana orang di Facebook bercengkerama, kan kita harus tahu seperti apa. Maka kita diisingkan, itu enaknya dulu di Tribun, kita diisingkan main game Facebook karena pembaca kita kan juga main begitu. Jadi kita harus ikut di dalamnya. Jadi sambil main sambil riset begitu ya Pak. Ya. Jadi saya dulu kalau habis waktu bisa main Funfield waktu itu. Jadi orang lain bilang, kamu di kantor bikin apa sebenarnya? Main game. Main game. Padahal sambil main game itu ada riset juga di dalamnya. Bagaimana kemudian melihat orang-orang Facebook ini, bagaimana sih berinteraksi. Bagaimana dia berinteraksi, cara bicaranya seperti apa. Dan mungkin apa hal yang mereka sukai begitu di Facebook. Dan akhirnya itu menjadi salah satu bentuk inovasi juga. Ketika mungkin waktu itu ada target nggak sih Pak untuk meningkatkan, kalau di Facebook kan followers kayak gitu. Ya, memang ada. Kebetulan bersamaan dengan itu tidak lama kemudian itu kan kita diperkenalkan sama pengukuran kinerja KPI kan, Key Performance Index. Jadi waktu itu ada target-target tertentu, misalnya Twitter berapa followernya, Facebook berapa followernya, bahkan Facebook dulu itu kalau nggak salah ada satu page dulu, ada juga kita bikin grup itu ada target-target tersendiri. Target saya dulu masih ingat itu ada juga target untuk jumlah pembaca di online, jadi kita dipantau. Baik. Nah, jadi karena dulu itu kan kita tahu bahwa media sosial dulu apalagi Facebook tidak sekencang sekarang begitu ya Pak. Mungkin ada struggle-nya nggak sih waktu harus ada target untuk meningkatkan jumlah pembaca, jumlah followers, mungkin seperti apa? Jadi waktu itu kita kebetulan saya setelah di bisnis itu kan ditunjuk juga sebagai untuk redaktur untuk manajer produksi online itu. Jadi kami itu biasanya sama teman-teman sudah ada kesepakatan, misalnya masing-masing orang itu menggait banyak teman, dan teman kemudian satu teman itu merekomendasikan untuk menyukai halaman ini. Jadi kami kadang-kadang seringkali itu tiap hari targetnya, misalnya saya 20 orang kenal satu orang, kemudian sambil kenal promosikan berita, lempar berita lewat situ, seperti itu. Jadi artinya juga menambah relasi untuk pribadi, kemudian untuk memperkenalkan Tribun Timur juga begitu ya Pak. Dan yang uniknya karena ada media yang menganggap berita online itu kan akan mematikan cetak. Kami dulu ditanamkan prinsipnya tidak seperti itu. Jadi justru media online itu membantu media cetak. Jadi misalnya seperti begini, media lain misalnya bikin e-paper, electronic paper, jadi koran dalam bentuk digital. Kita juga bikin, tapi
strateginya adalah e-paper itu baru dibuka pada pukul 12 siang. Gratis. Koran lain dibuka pagi, tapi berbayar. Kami gratis. Di Tribun Timur gratis. Tapi dibukanya baru bisa dibuka pada pukul 12. Kenapa di pasar pukul 12? Supaya orang tetap membeli koran dari pagi sampai siang. Nanti kalau misalnya daya belinya sudah berkurang di siang, dia mau buka di online, dia dapat yang gratisnya. Seperti itu. Jadi itu tergantung bagaimana strategi begitu ya Pak. Jadi orang lain mengatakan dunia online mematikan cetak, justru kita tidak. Strategi yang lain biasa kita pakai kalau waktu saya masih menangani online itu, berita-berita online itu sebenarnya kita berita yang akan dimuat dicetak besoknya itu biasanya kita buat online cuma satu paragraf. Satu paragraf atau 2 paragraf, kemudian di ujungnya selalu kita tulis untuk berita selengkapnya baca dicetak keesokan harinya. Jadi orang ini mau tidak atau pembaca mau tidak mau akan tetap berlangganan cetak meskipun sudah ada online. Jadi itu tergantung dari strategi saja. Artinya online jalan, cetak juga tetap jalan dan saling mendukung begitu ya Pak. Oke, baik. Nah, mungkin boleh Bapak melihat bahwa dulu kan media cetak lagi subur-suburnya begitu dan juga kemunculan media online pada awalnya memang sempat mendapat cibiran, sempat mendapat dianggap pesimis akan bisa bertumbuh mungkin dari Tribun Timur juga sendiri pernah mengalami hal itu, pernah dianggap sebelah mata ketika memunculkan mungkin tribuntimur.com atau seperti apa Pak? Karena waktu itu kan banyak orang menyangsingkan sanksi kepada kemampuan daripada anak-anak Makassar. Betul. Siapa sih mereka, anak-anak bawang, anak baru tahu. Bahkan ada media nasional itu yang kadang-kadang tanya, kalian sanggup? Ternyata kita sanggup, kita bikin. Waktu itu juga orang pesimis karena kan kecepatan jaringan di telekomunikasi itu masih pakai GPRS, kemudian lompat ke 2,5G, ke 8G, kemudian itu orang masih susah. Tapi lama-lama nggak lihat ternyata begitu ada perubahan baru, justru kita ikut naik bersamanya. Jadi pada saat media lain itu baru memulai, kita sebenarnya sudah melewati masa susah itu. Artinya meskipun kemarin itu waktu di awal pembentukan ini menuju ke online begitu dan juga sampai sekarang ke media sosial itu artinya kita sudah visioner gitu ya Pak. Meskipun kata orang ini susah, jaringan susah, siapa sih yang mau buka berita di online padahal HP saja belum banyak yang canggih, masih cukup SMS telepon gitu kan. Dulu ada kita kan HP 2G, SMS-G dan menelpon G. Tapi itu hebatnya pimpinannya karena pimpinan waktu itu memang sudah punya tanggapan dan kita memang yang hebatnya dulu karena itu anak-anak Makassar waktu itu semakin dia dianggap enteng, dia semakin bagus. Semakin diremehkan, semakin pokoknya saya harus buktikan ini saya bisa seperti itu ya. Oke, mungkin dulu selain itu mungkin ada suka dukanya Pak yang boleh diceritakan. Mungkin ada kerjaan yang double-double, numpuk-numpuk, tapi tetap bisa dikerjakan atau seperti apa Pak? Oh dulu saya ingat saya pernah kerja dari pukul 8, masuk kantor pukul 8 pagi, pulang 2 pagi. Pulang 2 pagi. Iya. Jadi saya di rumah cuma 6 jam. Jadi saya 18 jam. Nah, waktu itu saya kebetulan piket, dapat jadwal piket. Jadi saya datang agak pagi jam 8 merencanakan sama teman-teman redaktur evaluasi. Saat itu mereka pulang karena saya masih piket juga harus tetap jaga. Tapi ternyata sekretaris redaksi tiba-tiba menelpon tidak bisa masuk. Akhirnya saya jadi sekretaris redaksi. Jadi tiap sambil pantau liputan saya tetap harus jadi sekretaris redaksi, menerima tamu. Bahkan waktu itu saya tidak sangka ada teman dari Des Hiburan bilang, Kak ini ada tamu. Kalau tidak salah saya lupa band apa ya, Republik atau ada yang baru-baru ini meninggal karena saya harus terima. Seventeen kali. Seventeen, saya ingat ya Seventeen. Jadi saya itu jadi sambil saya balik lagi turun ke bawah menerima band Seventeen, jadi menyiapkan apa setelah itu balik saya harus lagi jaga halaman sampai sore saya ikut rapat redaksi, jadi saya tak sempat pulang. Kerja halaman, kerja online ternyata
ada teman-teman yang harusnya jaga online tidak bisa datang. Sementara kan waktu itu tuntutan, waktu itu kami harus sudah muncul di online itu dari pukul 10 sampai jam 10 malam. Jadi saya tetap jaga, jadi tetap kerjakan halaman, kerjakan juga berita online. Kemudian banyak redaktur juga ternyata cuti, saya tidak tahu bahwa banyak cuti, jadi terpaksa ikut kerja halaman sampai proses cetak sampai jam 2. Jadi saya sering, pada saat itu saya masih ingat, dan gara-gara itulah saya sering kali bermalam di kantor, di sama teman-teman Montase. Jadi penghuni tetap tempat tidurnya Montase itu saya. Jadi itu kan banyak orang tidak suka. Dulu di kantor sebelah itu banyak kan orang menganggap penuh hantu-hantu. Iya. Ya, penuh hantu-hantu dan beberapa. Tapi saya biasanya lebih bagus tidur di Montase, karena ada beberapa juga yang pernah tidur itu konon pernah diangkat. Artinya banyak cerita-cerita mistis begitu ya Pak. Tapi karena memang harus menjalankan tugas, mau tidak mau ya tetap tinggal saja. Itu juga pernah saya sama Pak Sarif waktu itu sudah apa ya, redaktur pelaksana ya, itu pernah tangani 52 halaman. 52 halaman. 52 halaman dikerja oleh 5 orang. 5 orang. 5 orang. Itu dalam kurun waktu berapa? Hari itu juga. Berapa jam mungkin Pak bisa diselesaikan? Untungnya waktu itu karena kenapa dia 52 halaman? Karena waktu itu batas terakhir orang caleg kampanye. Jadi semua caleg yang mau tampil besoknya itu pasang iklan. Itu 52 halaman. Jadi tetap buka. Pernah juga dulu saya kan waktu di redaktur bisnis itu ada halaman kerjasama itu. Itu saya harus banyak terima order tulisan, jadi banyak pengiklan mau dibimbing berita. Jadi di tim saya itu yang bikin kan. Pernah satu halaman itu saya terima sekitar 16 order tulisan. Sementara halaman kan cuma satu. Iya, betul. Jadi terpaksa itu satu berita dua paragraf demi, karena kalau tidak dimuat pengiklannya juga marah. Makanya dulu saya biasa sama teman-teman iklan sudah punya julukan. Jadi yang bagian iklan saya sebut sebagai Madam Order, sementara orang iklan menyebut saya Mr. Order. Karena saya memang pria yang dipesan. Jadi ada panggilan-panggilan khususnya begitu ya Pak, panggilan sayang lah istilahnya untuk sesama karyawan. Oke, mungkin itu dukanya, artinya hal yang struggle gitu dilewati, bukan lagi double job tapi multi job, ada banyak sekali. Jadi harus kesana kemari begitu ya Pak, harus ke ruangan untuk terima tamu, harus kerjakan ini, kerjakan ini. Dari pukul 9 sampai jam 2 itu ada, saya enggak tahu. Jadi waktunya juga lebih lama di kantor daripada di rumah begitu ya Pak. Makanya kan tetangga saya dulu itu tidak tahu sampai sekarang, bahkan sampai sekarang tidak tahu apa pekerjaan saya. Karena kalau orang takziah, orang kumpulan kan itu saya sedang antara di kantor, sementara besok pagi orang kerja bakti saya sudah tidur. Jadi orang tidak tahu ini pekerjaannya apa sebenarnya. Oke, jadi kayak kalong begitu, aktif di malam hari begitu ya Pak. Siang atau pagi pulang ke rumah ya harus istirahat karena laki-laki pulang pagi. Karena mungkin orang menganggapnya ini kerjanya ini apa ya, kalau malam hilang begitu, kalau pagi juga hilang tapi ada di rumah tapi ternyata tidur gitu. Ternyata harus menangani begitu banyak halaman dan juga begitu banyak pekerjaan di kantor gitu. Meskipun orang di luar sana tidak tahu gitu. Tidak ya, Pak. tahu. Bahkan pernah ada kejadian saya datang ke acara pengantin. Kebetulan ada guru SMP 6 itu sepupu istri saya. Dia tanya, "Kok dari mana? Kenapa terlambat?" Saya dari kantor. Kantormu di mana? Di Tribun. Langsung bilang, "Ih, pas aku di Tribun, kok kenal ini?" Dia sebut nama reporterku. Saya bilang, "Saya kenal lah." Saya tidak percaya. Saya bilang, "Tanya saya reporternya." Sampai orang tidak percaya begitu, saking jam kerjanya tidak seperti orang yang biasanya begitu. Tidak ketahuan jam kerja. Berangkat jam 8 pagi, pulang jam 5 sore sudah ada di rumah. Tapi waktu sudah jadi redaktur itu piketnya kalau jam 8, tapi kalau tidak dapat piket datangnya jam 2. Pulangnya jam 2.
berapa ya, 12 jam ya, seperti itu. Oke, baik. Itu tadi dukanya atau mungkin sakit-sakitnya tuh jatuh bangunnya begitu ya Pak. Mungkin hal yang menyenangkan atau mungkin ada pencapaian terkhusus boleh diceritakan mungkin Pak. Tapi yang bikin kita ketagihan itu di Tribun dulu itu karena dulu Tribun itu punya stok pelawak banyak. Oke. Banyak orang lucunya. Banyak komediannya ya. Banyak. Ada Abbas Sanji fotografer, ada Mursalim Jafar, ada Budi, ada Lafiri. Jadi banyak. Jadi lucu-lucunya bagus. Kalau misalnya ada yang bawa makanan, Iya, rebut-rebutan. betul sekali, ya. Mungkin sekarang masih ada ya? Iya. Serbu-serbu. Serbu-serbu istilahnya Pak. Kalau ada yang bawa oleh-oleh gitu ya, atau ada apa, pulang dari kita makan bareng. DLK, dinas luar kantor ya. Terus ada. Kalau pencapaian 2009 saya dapat penghargaan sebagai the best employee. Kalau nggak salah saya orang kedua semenjak penghargaan itu diberikan untuk orang Tribun. Yang pertama itu Pak Agus Camat di bagian iklan, kemudian saya di bagian redaksi. Jadi saya orang kedua, tapi orang redaksi pertama terima seperti yang itu. dapat the best employee. Ketiganya baru kembali ke iklan. Oke. Cuma saya kurang tahu apakah masih berjalan sekarang atau tidak the best employee itu. Oke, mungkin boleh diceritakan Pak kenapa akhirnya bisa meraih the best employee itu di tahun 2009? Oh, saya dulu di rapat sore Pak Dahlan bilang Amir yang dapat. Saya sendiri kaget sebenarnya. Bahkan waktu saya sempat diwawancara di Jakarta, sama termasuk dari timnya Pak Eko pertama dulu itu, kamu tahu nggak Amir kenapa dapat? Saya tidak tahu Pak. Dan memang rata-rata yang terima dari seluruh Indonesia dari kelompok Kompas Gramedia Group itu, hampir semua jawabannya tidak tahu kenapa. Tidak tahu. Iya. Mungkin ada penilaian dari. Ada penilaian diam-diam mungkin ya Pak. Mungkin KPI-nya bagus kah, mungkin ya. Tapi itu enaknya, ini Tribun berat tapi ada juga enaknya bagus. Jadi artinya imbang lah ya, tugasnya memang berat tapi ada teman-teman yang artinya melucu gitu dan akhirnya kita terhibur sambil bonusnya bekerja. Juga bagus. Bonusnya juga bagus. Oke. Mungkin Pak selama menjadi atau kerja di Tribun begitu mungkin karena kan di bisnis itu banyak relasi. Mungkin sejauh ini relasinya mungkin dari Tribun juga sudah banyak begitu Pak. Mungkin sudah pernah ketemu tokoh siapa mungkin begitu Pak? Oh ya, alhamdulillah saya pernah ya pimpinan-pimpinan perusahaan multinasional juga pernah. Bahkan saya pernah diundang oleh waktu itu kerjasama bisnis antara Tribun. Waktu saya terlibat bikin halaman bisnis untuk Daihatsu. Jadi saya sempat diundang oleh Astra Daihatsu Motor ke Jepang selama sepekan. Selama sepekan. Jadi meliput Tokyo Motor Show sekaligus melihat ada mobil baru itu jadi Grand Max. Jadi waktu itu Daihatsu mau bikin, dapat sebenarnya Daihatsu waktu itu mau bikin mobil namanya Grand Max. Jadi boleh saya disebut saya orang pertama yang di Makassar yang coba Grand Max itu sebelum sebelum akhirnya dioperasikan di sini ya. Iya. Dan itu ke Jepang selama 1 minggu. 1 minggu. Dan itu artinya tidak semua reporter begitu bisa dapat kesempatan itu atau seperti apa Pak? Oh itu kan yang saya kaget karena Astra Daihatsu Motor itu kirim surat, dia sampaikan lewat Eki. Kebetulan Eki itu wartawan otomotif dan otomotif masih di bawah bisnis. Jadi Eki bilang, Kak ini ada surat dari Astra Daihatsu Motor, ADM meminta kita. Jadi saya lapor ke pimpinan bilang ya ada masalah. Kalau memang perusahaan itu minta. Oke. Dan akhirnya berangkatlah selama 1 minggu itu. 1 minggu di Jepang. Di Jepang. Mungkin boleh diceritakan Pak apa saja yang mungkin dikerjakan di sana di Jepang. Jadi di Jepang itu kita liput Tokyo Motor Show. Itu pertama kalinya saya liput pameran yang sangat besar. Untuk pertama kalinya saya datang ke pameran yang kayaknya luasnya hampir 2 kali lapangan Kariboshi. Dan yang ada lucu juga waktu saat uji tes Grand Max. Betul. Jadi waktu itu kan
kita lewat, pertama kita lewat di jalan yang mulus, kemudian tiba-tiba kita di tes kedua kita disuruh pakai Grand Max, ada jalanan, saya lihat ini kenapa jalanannya berlubang, kemudian ada ditempel juga, setelah itu ada ditempel pakai batako, ada ditempel pakai kerikil. Jadi habis itu selesai ujian, tes itu saya tanya ke orang, Pak, kenapa tesnya mobilnya harus jalan seperti ini? Dia bilang, bukankah jalanan di Indonesia seperti itu kan? Oh, saya akhirnya jadi ternyata orang Jepang melihat kita seperti ini. Jadi saya tanya, kenapa bagasinya besar sekali ini mobil? Tidak pernah saya lihat ada kompartemen bagasi mobil yang besar. Dia bilang, bukankah orang Indonesia kalau angkat galon ukurannya bisa muat 5 galon, tapi dia paksa menjadi 8 galon. Jangankan galon Pak, orang aja sudah tidak muat dalam mobil, tapi tetap aja diterima gitu. Situ saya bilang, waduh, saya betul-betul kayak, waduh, seperti ini ternyata orang Indonesia di matanya orang Jepang. Berarti ada penilaian tersendiri ya begitu, dan akhirnya dari pengalaman-pengalaman itu Bapak Amir sendiri juga tahu bahwa ternyata penilaian orang Jepang terhadap kita di sini seperti apa. Dan jadi dia lihat dia bikin produk itu berdasarkan habit kita. Mungkin sudah riset juga di Indonesia seperti apa begitu. Dan ya Pak. Yang saya kagetnya karena orang yang pandu kami itu ternyata orang Jepang yang pernah tinggal di Makassar. Jadi artinya dia sudah tahu begitu ya kebiasaan orang Indonesia seperti apa, dan juga secara geologis mungkin orang di sini seperti apa, jalan seperti apa. Jalannya persis, batakonya persis. Loban dicampur batako. Kalau orang di sana kan jalan rusak diperbaiki, mungkin dari aspal diaspalin lagi. Kalau di sini kan ditambal di ini, pokoknya sampai rusak banget baru ditanggulangi mungkin. Tapi yang saya saya pernah bersyukur sekali diundang ke Jepang itu. Waktu itu sebelumnya itu ada kerjasama dengan travel umrah. Betul. Kita diundi waktu itu, ada undian. Siapa redaktur yang dapat undian. Jadi di Tribun banyak dulu undian-undian hadiahnya yang umrah. Saya bilang dalam hati, kalau saya tidak dapat umrah, tidak masalah. Tapi yang penting saya dapat tugas luar negeri yang maknanya saya bisa dapat seperti umrah. Jadi waktu saya ke Jepang, saya lihat, oh orang Jepang seperti ini. Kalau naik motor, naik mobil, ada orang itu tidak klakson. Mereka sabar sekali. Semenjak itu saya pulang sampai sekarang, dalam 2007 itu ke Jepang sampai sekarang, kalau tidak salah, saya hitung itu saya cuma 8 kali klakson. Karena saya pernah tanya, kenapa? Bilang, klakson itu kalau orang Jepang, kita klakson orang kita kelihatan kayak orang sombong. Iya, arogan gitu ya Pak. Ya saya cuma, oh iya ya. Sebenarnya itu saya enggak. Ya saya hitung, saya sempat hitung. Jadi dari 2007 sampai sini, 2000-nya sudah berapa tahun ya? Belasan tahun. Saya cuma 10 kali klakson. Itu pun mendadak. Karena urgent sekali gitu ya Pak. Jadi selain mungkin ke sana untuk bertugas, liputan, kemudian juga liburan, jalan-jalan, dan juga ada makna yang bisa diambil dari Jepang, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari setelah pulang dari Jepang dan sampai saya syukurnya di Indonesia. Ini hikmahnya kenapa saya tidak dapat umrah. Doa saya terkabulkan. Kalau minimal saya dapat perubahan. Mungkin untuk umrah ada rezeki lain begitu ya Pak yang akan diberikan. Artinya dari Tribun Timur sudah banyak pengalaman begitu, baik di Kota Makassar, luar Kota Makassar, bahkan sampai ke luar negeri. Saya bersyukur setelah dari Tribun itu saya banyak dapat kemudahan-kemudahan. Karena sampai sekarang kan reputasi Tribun bagus. Jadi kalau kita ke sana, kau orang apa? Oh, orang Tribun. Bahkan pada saat saya setelah ini kan saya sempat kerja di stasiun TV lokal, kemudian pernah bergabung ke PSM, itu semua karena orang Tribun. Jadi kebetulan pelatihnya itu tanya, oh kamu dari Tribun? Iya. Pelatih asing itu nanya, oh ya. Artinya dari relasi begitu ya Pak, dari Tribun mungkin banyak ketemu orang-orang, dan orang-orang itu mengetahui bahwa kalau dari Tribun bukan orang yang main-main begitu, bukan orang yang ini orang yang serius seperti artinya ketika untuk kita pekerjakan juga di perusahaan kita, dia sudah bisa menunjukkan bahwa dia dari Tribun dan tidak main-main. Di sama saya dulu itu kalau ada liputan,
seperti Eki, ada Eki itu di tim saya di ekonomi. Kalau ada peluncuran mobil di Makassar, brand nasional peluncuran mobil di Makassar, itu acara tidak dimulai kalau tidak ada Eki. Saya tidak mulai kalau tidak ada orang dari Tribun. Betul. Karena sebagus itu reputasi Tribun. Reputasi bagus dan jangkauannya juga meskipun namanya Tribun Timur tapi tidak di timur saja begitu ya Pak. Artinya jadi sudah reputasi kita itu sudah ada di nasional. Saya kalau misalnya sempat ke Jakarta atau kemana ke daerah lain, liputan DLK, dari Tribun. Bahkan di luar sana Pak, ini fun fact-nya banyak orang yang tidak tahu bahwa Tribun Timur itu adalah bukan induknya gitu, karena kan ada Tribun News, kita juga Tribun Timur. Orang-orang mengira bahwa Tribun Timur itu media nasional, artinya yang dibentuk karena awalnya induknya sebagai nasional, tapi ternyata bukan. Padahal Tribun News itu kan sebenarnya penggerak utamanya kan sebenarnya dari Makassar. Herai di Solo kan orang dari Tribun Timur Makassar. Aco juga di Jakarta, di Tribun News kan orang dari Jakarta. Itu yang saya bilang hebatnya kita di Makassar, justru sempat dianggap enteng tapi ternyata jadi penggerak di mana-mana. Artinya memang kita di kota Makassar mungkin tidak banyak orang yang mengetahui bagaimana kemudian cara kita bekerja begitu. Betul. Meskipun sempat dicibir mungkin Pak, sempat dipandang sebelah mata, tapi akhirnya hingga hari ini kita membuktikan bahwa Tribun Timur juga bisa melampaui batas lah istilahnya, sampai pada media nasional juga orang-orang sudah tahu kalau bilang kerja di mana Tribun Timur, orang sudah wah begitu. Banyak dokter kan sekarang, banyak dokter di universitas-universitas lain itu kan dapat gelar doktor itu pakai penelitian di Tribun, terutama orang-orang komunikasi. Iya betul. Jadi saya ini pernah juga ikut kasih dulu saya bilang saya gagal jadi dosen. Ya alhamdulillah dikasih kesempatan di Tribun ikut bantu memberi bantu. Itu karena waktu itu online-nya Tribun dianggap sesuatu yang unik. Jadi ada banyak skripsi dulu lahir dari itu. Selain mungkin memberitakan peristiwa, kita juga membantu penelitian mahasiswa, bahkan sampai penelitian dosen, profesor seperti itu ya Pak. Baik. Jadi itu salah satu bukti bahwa Tribun Timur juga bekerja sama dengan para akademisi, banyak akademisi, dan hingga hari ini juga kita ada podcast Bincang Kampus begitu ya Pak. Dan kita sama-sama selalu untuk mengupdate bagaimana sih perkembangan kampus hingga hari ini. Ternyata itu sudah dimulai sejak dahulu. Tribun Kampus dulu itu termasuk saya di tim saya yang kita buat dulu, dan itu pada saat koran lain belum ada kepikiran untuk bikin belum melirik ke sana gitu ya. Itu saya pernah bikin, tapi itu kan waktu itu masih dalam bentuk cetak. Karena waktu itu kita lihat kampus ini kan butuh publikasi, butuh mahasiswa. Pasti orang-orang yang mau tahu tentang kampus itu dibikin. Iya betul sekali. Itu kerjasama yang bagus, maksudnya itu kerjasama yang bagus antara iklan dan redaksi. Salah satu proyeknya Tribun Timur yang dianggap terbaik dulu di lingkungan Tribun. Oke, baik Pak. Mungkin karena ini mungkin Pak Amir juga sudah lama begitu tidak berada di Tribun, mungkin ada hal yang dirindukan mungkin Pak selama 8 tahun di Tribun itu hingga hari ini? Ya seru-serunya. Seru-serunya, oke. Tapi hubungan baik saya dengan teman-teman Tribun kan masih jalan. Masih berjalan. Ya. Karena meskipun saya di luar Tribun masih sering ketemu di lapangan. Bahkan dulu yang pernah jadi tim sekarang sudah pegang posisi. Saya merasa ya hubungan baik ini. Meskipun untuk urusan pekerjaan tidak lagi ada, akhirnya tidak ada pekerjaan yang dikerjakan bersama, tetapi untuk hubungan kekeluargaan gitulah istilahnya Pak, sesama orang Tribun yang pernah. Mungkin makanya kami jadi kami yang keluar dari Tribun itu ada grup tersendiri namanya Kolom TT, komunitas alumni Tribun. Mungkin besok datang. Iya, mungkin besok bukan perayaan. Bawa kue, mungkin bawa kue atau ambil kue. Artinya masih karena rindu serbu-serbu, besok datang serbu-serbu begitu ya Pak.
Oke, kita tunggu kedatangannya besok untuk alumni Tribun begitu ya di Tribun Timur untuk perayaan 19 tahun Tribun Timur. Mungkin terakhir Pak, mungkin boleh mengucapkan apa mungkin harapannya Bapak kepada Tribun Timur selama 19 tahun ini, dan juga Pak Amir pernah menjadi bagian sejarah dari Tribun Timur. Silahkan mungkin Pak untuk ke 19 tahun ini. Selamat ulang tahun kepada Tribun Timur, semoga tetap jadi spirit baru Makassar. Betul. Bahwa terus perubahan, terus berkembang, dan makin dinamis, dan tetap jadi sumber informasi yang terpercaya, karena sekarang ada banyak hoax, ada banyak orang butuh sumber informasi yang jelas, dan saya pikir Tribun Timur layak terus berada di jalur itu sebagai sumber informasi yang kita bisa andalkan, kita bisa percaya. Meskipun di luar sana banyak sekali hoax, banyak sekali berita yang tidak benar beredar, semoga Tribun dapat menjadi pelurus begitu ya Pak. Betul sekali. Oke, baik, mungkin terima kasih pada Pak Amir dan juga sukses selalu, dan terima kasih sudah pernah menjadi bagian dari Tribun Timur dan hingga hari ini tetap support begitu ya, dan juga tetap menjalin keakraban bersama orang-orang Tribun Timur yang bekerja hingga hari ini. Mungkin sukses selalu Pak, kita doakan untuk apapun pilihan Bapak ke depannya, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan juga selalu diberikan kesehatan. Oke, baik, terima kasih juga kepada Tribuners yang sudah setia menyaksikan acara atau program-program di Tribun Timur, dan tetap saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.